Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Situasinya tidak stabil. Apakah Yuyu akan dikalahkan? Banyak orang melebarkan matanya. Situasi telah berkembang ke keadaan ini, melebihi harapan semua orang. Semuanya berubah terlalu cepat. Terlepas dari apakah itu generasi muda atau tokoh yang lebih tua, mereka semua terkejut. Yuyu yang tidak memiliki lawan untuk puluhan provinsi benar-benar menderita kerugian besar, tampaknya dalam bahaya besar. Batuk, PU. Yuyu terhuyung mundur, batuk darah lagi. Tubuhnya yang tinggi dan kokoh memiliki banyak bulu emas yang disisipkan di dalamnya. Darah menetes keluar, menciptakan pemandangan yang sangat mengejutkan. Seberapa heroik dia? Sejak dia memulai jalur kultivasinya, dia selalu mengalahkan semua yang ada di jalannya, bangkit tanpa henti. Tidak pernah ada orang yang bertukar lebih dari beberapa lusin serangan terhadapnya. Dia begitu kuat sehingga generasi muda merasa putus asa. Namun hari ini, dia terluka sangat parah. Serigala emas, wanita suci istana pedang, kupu-kupu setan retak, tuan muda laut darah, Jiaotu, dan talenta luar biasa lainnya semuanya mengungkapkan ekspresi aneh. Situasi tampaknya tiba-tiba berubah, membuat mereka sangat terkejut. Klan surgawi langsung tercengang. Wajah generasi muda seputih salju. Ahli muda nomor 1 klan mereka dibiarkan dalam keadaan yang menyedihkan, sungguh tak terbayangkan. Di hati mereka, Yuyu selalu tak tertandingi. Namun, apa yang mereka lihat membuat hati mereka tenggelam, merasakan rasa kekalahan. Harapan kebangkitan klan surgawi, Yuyu, akan dikalahkan? Mata ahli realm api ilahi klan surgawi meledak dengan cahaya. Cahaya api melonjak ke langit dan niat membunuh merasuki udara. Mereka akan mengambil tindakan untuk melenyapkan pemuda yang tampak cantik dan lembut di depan mereka. Murid biara kecil sebenarnya sangat mendominasi. Kita tidak bisa membiarkannya hidup. Ada dewa sejati dari klan surgawi yang berkata dengan dingin. Inilah yang mereka pikirkan di dalam dan ditransmisikan melalui indera ilahi mereka, terdengar di telinga semua anggota klan mereka. Hasil semacam ini adalah penghinaan yang tak tertahankan. Mereka tidak bisa membiarkan seorang pemuda berdiri di atas makhluk muda nomor 1 klan surgawi. Namun, di bawah mata semua orang, jika mereka berani mengambil tindakan, efeknya akan sangat negatif. Mereka kemungkinan besar akan dicela oleh orang lain dan ditendang saat mereka dikalahkan oleh beberapa sekte besar. Buat gangguan, lalu bunuh dia. Seseorang berkata dengan lembut. Dia ingin menghasut generasi muda dan membuat tempat ini kacau, dan kemudian dia diam-diam akan mengambil tindakan. Ada beberapa generasi muda klan surgawi yang matanya merah. Ini adalah penghinaan. Pahlawan yang tak tertandingi di dalam hati mereka akan runtuh. Sulit bagi mereka untuk menerima ini. Bunuh dia. Beberapa orang berteriak, tangan mereka membawa artefak berharga, hendak bergegas. Pakaian Yun 11 berkibar-kibar tertiup angin, membungkus tubuhnya yang sempurna dan membentuk lekuk tubuh yang indah. Sementara itu, kepalanya yang berambut ungu juga berkibar-kibar, wajahnya yang oval putih berkilauan, matanya seperti batu permata, hidungnya lurus dan tinggi. Dia sangat menakjubkan. Dia merasa sulit untuk tetap tenang. Bahkan Yuyu yang kuat dikalahkan, itu benar-benar tidak terduga, membuatnya tergerak. Kemuliaan generasi muda klan surgawi akan meredup dari pertempuran ini? Bagaimana biara kecil yang jelek ini menghasilkan murid yang begitu kuat?
Hatinya naik dan turun dengan keras saat dia melihat Yuyu, dan kemudian pada pemuda yang cantik dan lembut itu. Yun 11, ambil tindakan juga. Seorang dewa sejati berkata diam-diam, menyuruhnya menghasilkan harta rahasia yang dianugerahkan oleh tingkat klan yang lebih tinggi. Ketika Yun 11 mendengar ini, ekspresinya menjadi lesu, merasa ragu-ragu. Namun, klan mendesaknya lagi, mengatakan kepadanya bahwa dia harus mengambil tindakan segera untuk mengganggu kedamaian tempat ini. Wajahnya yang bersinar cerah penuh dengan keraguan. Meskipun dia adalah anggota klan surgawi dan harus mematuhi perintah, dan dengan cepat mengambil tindakan, ini benar-benar tidak terhormat. Cepat, waktunya tidak cukup. Seorang tetua klan meraung. Telapak tangan Yun 11 bersinar. Sebuah item muncul, bergelombang dengan cahaya keberuntungan, muncul seperti bunga teratai, berkilau dan cemerlang di antara jari-jarinya. Ini adalah benda suci yang dianugerahkan oleh Dewa Surgawi. Dia tahu betapa kuatnya harta rahasia ini. Menyerang seperti ini kemungkinan akan membunuh dewa sejati. Tiba-tiba, riak muncul dari kejauhan. Fluktuasi misterius muncul. Seorang wanita melihat dari arah itu, anggun dan menyendiri, pakaian putihnya berkibar-kibar, seolah kecantikan dingin turun ke dunia manusia. Yun 11 melihat King Yi. Riak muncul di dalam hatinya. Kata-kata yang mereka pertukarkan sebelumnya di Akademi Dewi muncul di benaknya, membuatnya sedikit terganggu. Pikirannya rumit. Saat itu, pemuda berpakaian putih yang luar biasa itu telah menyuarakan ketidakadilan yang diterima Si Hao. Wanita muda berpakaian putih itu tersenyum tipis. Nyala api hijau muncul di antara alisnya seperti jejak. Itu terpancar dengan cemerlang, melepaskan fluktuasi misterius dan menakutkan. Terlepas dari ini, King Yi menepi Feng Wu, serta beberapa tetua dari Akademi Dewi. Yun 11 tercengang. Apakah pihak lain menentang mereka, akan menghentikan Celestial Clan untuk mengambil tindakan? Sesepuh, Yun 11 berbalik untuk melihat dewa klannya. Apalagi yang perlu diragukan? Mungkinkah Anda ingin melihat Yuyu mati dalam pertempuran? Klan surgawi kita dipermalukan? Wajah ahli Divine Flame Realm mengungkapkan ekspresi jelek. Tiba-tiba, tubuh semua ahli tingkat dewa dari klan surgawi bergetar. Ekspresi mereka berubah pada saat yang sama. Kemudian, mereka melebarkan mata mereka, menatap ke arah medan perang. Itu karena pada saat ini, mereka mendengar berita mengejutkan surga yang meledak seperti guntur di telinga mereka. Itu Yuyu diam-diam mengirimi mereka pesan, memperingatkan mereka. Dia adalah Huang, Si Hao yang berasal dari alam bawah. Seluruh tubuh Yuyu dipenuhi luka dan berlumuran darah. Bulu emas sejati tak terbendung, menembus dagingnya. Beberapa dari mereka bahkan dipaku ke tulangnya. Rambutnya berdiri menahan amarah. Orang lain mencuri harta abadi yang mengejutkan dunia mereka dari gua ilahi mereka, dan kemudian terus-menerus membunuh pahlawan klan mereka. Ini adalah provokasi dan penghinaan yang tersembunyi. Jika itu benar-benar dia, maka tidak ada yang perlu dikatakan. Jangan merasakan ketakutan yang menahan dan langsung singkirkan dia. Ada dewa sejati yang berbicara, segera meledak dengan niat membunuh, tidak lagi menahan diri. Mereka akan mengambil tindakan dengan kekuatan penuh. Tidak. Yuyu menghentikan mereka. Dia ingin membunuh Huang secara pribadi, agar mayat Si Hao terbaring di kakinya. Dia tidak bisa dikalahkan oleh orang ini. Dia akan menebus martabatnya sendiri. Apa yang kamu katakan? Dewa sejati mengerutkan kening ke dalam, mengungkapkan ketidakpuasan. Mereka sudah tahu identitas orang itu,
Jadi bagaimana mungkin mereka masih duduk diam? Ini pertarunganku. Saya tidak ingin Anda semua mengambil tindakan. Saya akan mengerahkan segalanya dan bangkit dengan pertempuran ini. Kata Mu Yu. Jika dia dikalahkan hari ini, wajah seperti apa yang akan dia tinggalkan? Dia adalah ahli nomor 1 klan surgawi. Bahkan jika dia kalah dalam pertempuran besar 3.000 ahli, dia masih tidak bisa dikalahkan di bawah tangan Huang yang ditentang oleh seluruh klan surgawi. Dia tidak bisa menelan penghinaan ini. Bagaimanapun, dia harus menang, menebas Si Hao di depannya, menggunakan ini untuk benar-benar menghapus penghinaan yang dia derita barusan. Selain itu, dari situasi sekarang, sudah cukup bahwa dia mengungkapkan identitas Si Hao kepada anggota klan. Yang terjadi selanjutnya hanyalah pertempuran antara dia dan Huang. Yu sudah cukup lama menarik diri. Tubuhnya berkedip dengan simbol, menjadi sangat menyilaukan, membakar bulu sejati Kunpeng dan melarutkan rasa sakit yang luar biasa ini. Si Hao sangat terkejut. Jika itu adalah ahli tertinggi lainnya, mereka pasti sudah mati sejak lama, apalagi mencoba untuk hidup dan menetralisirnya. Namun, Yu tiba-tiba masih bertahan. Kita harus mengerti bahwa itu bukanlah bulu yang sebenarnya, melainkan teks tulang yang membawa kekuatan Kunpeng. Mereka mulai bersinar segera setelah mereka menembus daging pihak lain, mencoba untuk mencabik-cabik pihak lain. Bahkan bakat luar biasa yang kuat akan sulit untuk hidup. Anda Yu terlalu istimewa. Meskipun retakan muncul di dagingnya, dia dengan paksa menekan luka-lukanya. Suara bel Dewa Dao yang hebat terdengar dari dalam tubuhnya, memekakan telinga dan memekakan telinga. Ini bukan hanya karena metode rahasianya mengejutkan, tetapi karena ada sesuatu di dalam tubuhnya juga yang membantunya menetralisir situasi tanpa harapan ini, menghindari cobaan yang sulit ini. Si Hao berjalan mendekat, menekan ke depan. Yu mundur selangkah, sosoknya menjadi kabur dan dengan cepat menghilang dari tempat ini. Dia menampilkan Void Dao, seni suci yang dianugerahkan kepadanya oleh surga. Jika dia dengan hati-hati menyembunyikan dan menyembunyikan dirinya, akan sulit untuk menemukan atau mendekatinya. Ho! Tiba-tiba, gelombang cahaya suci keluar dari tubuh Yu. Ada batu aneh di dalam tubuhnya yang memancarkan cahaya keberuntungan. Warnanya merah kirmizi, lalu melonjak dengan energi ungu, lalu putih bersih seperti batu giok. Itu membuat tempat ini sangat megah. Tubuh Yu bersinar, menerangi langit. Luas, suci, agung, khusyuk, ada aura yang sangat kuat. Semuanya berasal dari batu aneh itu. Cik! Semua bulu sejati Kunpeng yang menembus tubuhnya dipaksa keluar, ditembakkan kembali ke kekosongan dan berubah menjadi teks tulang, menjadi energi yang akhirnya menghilang. Itu batu mandat surga. Semua orang melebarkan mata mereka. Mereka melihat bahwa di dalam tubuhnya yang bersinar terdapat sebuah batu aneh yang memancarkan sinar warna-warni keberuntungan, menerangi tempat ini sampai menjadi suci dan menguntungkan. Ada dao besar yang berdering melalui tempat ini. Mata banyak orang menjadi merah. Benda jenis ini adalah benda langka, dan setiap bagian bisa menciptakan ahli yang luar biasa. Tidak ada yang bisa melupakan legenda 6 dewa besar kuno itu. Justru karena 6 batu mandat surga, klan kaisar yang tak tertandingi akhirnya diciptakan. Sayang sekali, begitu batu mandat surga mulai menyatu dengan seseorang, bahkan jika seseorang merebutnya, itu tidak akan menyatu dengan tubuh orang lain. Itu sudah memilih pemiliknya. Namun, setelah memolesnya, itu seharusnya masih menjadi objek suci. Yu mengalami transformasi yang mengejutkan. Luka-lukanya tertutup, tulang-tulangnya terhubung,
menyembuhkan luka-luka yang diciptakan oleh bulu sejati Kunpeng. Selain itu, setiap inci kulit dan tulangnya bersinar. Semua orang menghela nafas dengan takjub. Batu aneh ini benar-benar barang keberuntungan alami. Batu mandat surga, namanya tidak diberikan secara acak, tetapi memiliki makna yang dalam. Mereka yang mendapatkannya akan menerima sesuatu yang mirip dengan pengakuan surga, mewakili mandat surga. Memiliki batu mandat surga sama dengan memiliki beberapa nyawa. Selama itu masih ada, seseorang dapat dengan cepat pulih. Selain itu memiliki makna sebenarnya yang terkandung di dalamnya, serta materi aneh yang memungkinkan seseorang menjalani evolusi sempurna. Nilai item ini tidak terbayangkan. Gunung-gunung bergemuruh dengan kebisingan. Banyak orang berteriak keluar, suara menggetarkan langit. Bukan hanya karena batu mandat surga itu berharga, tetapi juga karena keduanya akan bertarung lagi. Hanya sebuah batu, apa yang istimewa dari itu? Si Hao berkata dengan tenang. Dia menekan ke depan, rambutnya secara alami berhamburan di dada dan punggungnya. Matanya cerah, penuh percaya diri. Ketidaktahuanmu akan menjadi akhirmu. Yuyu berkata dengan dingin. Suaranya rendah seperti guntur, bergema di seluruh wilayah pegunungan ini. Tubuhnya bersinar, memulihkan kondisi puncaknya. Energi keberuntungan melonjak, dia jelas berbeda. Ada yang tidak beres, Yuyu mengalami semacam transformasi. Bahkan orang-orang Celestial Clan mengungkapkan ekspresi terkejut, apalagi yang lain. Kalian semua, mundur. Jangan mengambil tindakan. Pada saat ini, Dewa Sejati Klan Surgawi mengungkapkan penampilan aneh, membuat Yun 11 dan murid-murid muda klan tidak bertindak gegabah. Itu karena mereka merasakan sesuatu. Mata mereka menyala dengan cahaya, mengungkapkan sedikit harapan. Di puncak gunung lainnya, nyala api hijau di antara alis King Yi juga memudar, memulihkan ketenangannya. Matanya yang indah jernih saat dia menatap sepasang makhluk muda tertinggi di medan perang. Sesuatu yang mengejutkan terjadi. Cahaya perak meletus dari punggung Yuyu, mengalir ke langit seperti gunung berapi, mengejutkan semua orang. Itu menyebarkan semua awan di dekatnya. Sepasang sayap perak muncul di belakangnya. Mereka sangat besar dan berputar-putar dengan cahaya suci. Mereka sangat luar biasa. Kemegahan putih bersih yang mereka tabur seperti bintang yang tak terhitung jumlahnya yang mengatur diri mereka sendiri di langit. Sayap surga. Seorang ahli alam api ilahi dari klan surgawi berkata dengan suara gemetar. Honglong. Tubuh Yuyu meraung seperti tsunami. Itu adalah darahnya yang bergerak, secara tak terduga menghasilkan jenis kekuatan ini, membuat beberapa orang begitu terguncang sehingga mereka tidak bisa diam. Shik! Sepasang tanduk naga muncul di atas kepalanya. Tanduk surga. Dewa sejati dari klan surgawi tergerak. Tubuhnya bergetar ringan. Kiang! Segera setelah itu, baju besi muncul sepotong demi sepotong di tubuh Yuyu. Mereka berkilau dengan kecemerlangan, diringkas dari simbol, bukan materi nyata. Armor divine yang dianugerahkan oleh surga, itu terbentuk. Dia maju ke kondisi seperti ini. Banyak tetua klan surgawi gemetar, merasa sangat bersemangat. Kemudian, mereka tampak tenang, tidak lagi merasa cemas atau khawatir. Mereka mundur untuk menyaksikan pertempuran. Ini adalah rumor. Legenda mandat surga? Para pembudidaya dari setiap klan tidak mengerti. Segera setelah itu, mereka bangun, mengingat legenda klan surgawi.
Mendapatkan batu mandat surga dan bergabung dengan itu setara dengan mendapatkan pengakuan surga. Dan para jenius yang memiliki bakat dapat berkembang selangkah lebih maju, mengalami beberapa perubahan. Kemampuan mereka akan meningkat pesat. Jika seseorang bisa mendapatkan sayap surga, tanduk surga, dan memakai baju besi ilahi, mereka akan mampu mendominasi seluruh dunia. Perubahan ini dikenal sebagai legenda mandat surga. Sejak zaman kuno, jumlah mereka yang dapat melaksanakan legenda mandat surga sangat sedikit. Namun, mereka semua sangat kuat. Terima kematian. Anda Yu bergegas. Armor yang menutupinya melepaskan cahaya ilahi. Dia dengan cepat bergegas, membantai ke arah musuh besar di depannya. Tidak peduli seberapa kuat kamu hanya menciptakan kembali kejayaan 6 Celestial kuno. Apa artinya itu? Aku akan menekanmu, kata Si Hao. Wajahnya tenang, matanya dalam tanpa jejak fluktuasi. Dia terlalu tenang, puas dan tanpa rasa takut. Dia penuh percaya diri. Semua orang sangat terguncang. Bahkan seseorang yang menampilkan legenda mandat surga muncul, namun dia tetap bersikap begitu riang. Orang aneh macam apa dia sebenarnya? Si Hao berdiri di tempat asalnya, tidak bergerak seperti gunung. Pada akhirnya, dia langsung mengacungkan tinjunya, mengirimkan cahaya keemasan terbang kemana-mana, menggetarkan langit. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.